Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nilai suku ke N dalam pola bilangan persegi panjang adalah Salam matematika, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 SMP dengan materi pola bilangan. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, selamat menyaksikan dan jangan di skip-skip ya. Sebelum kita ke materi, bisa diperhatikan ada seseorang yang sedang berjalan ini ya. Seseorang berjalan. Perhatikan. Ya. Ini hanya awal saja dulu. Ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Nah, nanti kita saksikan. Nah, pada kegiatan ini adik-adik akan mempelajari tentang pola bilangan. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu pola bilangan dan bagaimana itu, maka kita lihat terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, saya kalian lihat ya, ada speedometer ini ya. Tampilan speedometer, saya kalian lihat angkanya ini ya. Kemudian ada susunan ini ya, gambar dari sarang lebah. Kemudian gambar ini ya, dari bunga matahari. Kemudian ada susunan orang sedang membentuk suatu posisi ya, untuk berdiri di atasnya. Kita lanjut. Nah, gambar di bawah ini merupakan salah satu aplikasi bentuk pola bilangan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Yang pertama ada pola bilangan cangkang keong ya. Kemudian ada pola bilangan kelopak bunga. Untuk pola bilangan cangkang keong ini bisa kalian lihat ini polanya ya. Nah, polanya ini seperti ini ya. Untuk pola kelopak bunga ini ada 1, ini 2 ya. Ini ada 3 kelopak. Pokoknya sampai seterusnya ya, ini polanya ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ada motivasi. Jika adik-adik memahami dengan baik konsep pola bilangan ini, maka adik-adik akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, andaikan kalian memelihara 2 ekor sapi betina, setiap 3 tahun sapi tersebut dapat melahirkan 1 ekor anak. 3 tahun berikutnya induk sapi tersebut pasti akan melahirkan kembali masing-masing 1 ekor anak sapi. Begitu seterusnya. Maka dari itu kalian dapat menghitung berapa jumlah sapi kalian setelah 9 tahun. Kita lanjut. Contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan ada pedagang apel menyusun apelnya dalam sebuah kotak kecil. Ini kotaknya, kotak apel ya. Pada pola pertama disusun 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di atasnya ada 4, di atasnya lagi ada 3, dan di atasnya lagi ada 2, sampai dengan 1 buah. Setelah itu tidak bisa ya. Bisa-bisa mungkin ya satu saja. Tapi ini bentuknya seperti ini ya, di tengah-tengahnya ketika memasangkannya ini. Nah, ini adalah contoh kecil dari pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lanjut. Nah, menentukan gambar berikutnya. Coba kita perhatikan susunan gambar bawah ini. Tentukanlah gambar dan gambarlah gambar kelima dari setiap susunan di bawah. Ya, nomor 1 ada 4 gambar ya. Kemudian gambar kelima apa? Pertama ini seperti ini. Kemudian kedua
sini, ketiga ke sini, keempat ke sini, pasti kelima ke bawah sini ya, kita lihat. Nah, ini salah satu untuk berpikir menentukan pola ya. Kalau seperti ini ya silahkan dicoba sendiri. Kalau sudah, kita cocokkan, kita klik hasilnya. Nah, seperti ini ya. Penjelasannya adalah ini pertama di kanan, bawah, kiri, atas, berarti ini kanan. Titiknya ada 1, 2, 3, 4, berarti 5. Dan yang ketiga, oke, silahkan dicoba. Kalau sudah, saya kasih tahu ya. Pertama ini adalah segitiga ya, segitiga ini ini segi 4 lingkaran, segi 4 lingkaran, berarti yang kelima adalah segi 4 ya. Kemudian ini ke sini, berarti ini ke ini berarti ke sana, berarti nanti ini ke sana ya, gambarnya seperti ini ya. Polanya kan ini kan, kita lihat ya, ke sana kan. Nah, yang keempat silahkan dicoba, pasti ya, kalau ini pasti semuanya pada tahu ini ya. Oke, kita langsung saja ya, penuh ya. Oke, selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan gambar berikutnya. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Sekarang adalah pengembangan materi. Pengertian pola bilangan. Pola dapat diartikan sebagai sebuah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sedangkan bilangan adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau banyak, sedikit, dan ukuran, berat, ringan, panjang, pendek, atau luas suatu objek. Jadi bilangan ditunjukkan dengan suatu tanda atau lambang yang ditulis dengan angka. Sehingga pola bilangan dapat diartikan sebagai susunan angka-angka yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Pola bilangan. Beberapa pola bilangan sering kita gunakan, yakni yang pertama bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3. Bilangan asli 1, 2, 3, 4. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Dan seterusnya ya. Ini berarti dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Pada bilangan di atas dapat ditunjukkan dengan adanya keteraturan susunan, yaitu selalu ditambah dengan, nah, bilangan ganjil dan genap ini selalu ditambah dengan 2 dari bilangan selanjutnya sebelumnya. Contoh 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 2, 4. Kalau yang ini, yang bilangan asli dan bilangan cacah adalah ditambah dengan 1. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Menentukan suku berikutnya, suatu barisan bilangan. Nah, di sini pola ini yang perlu kalian ketahui adalah tidak ada rumus patennya harus pakai ini atau pakai ini. Contohnya, misalkan ini menghitung luas dari persegi panjang, itu kan panjang kali lebar, ada rumusnya sudah ditentukan ya. Nah, kalau pola ini kalian banyak berpikir, makanya ini sangat materi sebenarnya sangat rumit, tapi sederhana tapi rumit, tapi harus kalian berpikirnya yang matang ya. Kita contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Cara yang pertama kita tuliskan dulu ini, barisannya 2, 5, 8, 11. Tuliskan 2, 5, 8, 11. Kita lihat dari barisan ini, 2 ke 5 ditambah berapa? 3. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 tambah 3 juga. Berarti ini barisannya teratur ya. Jadi kita sebutkan barisan pertama itu U1, 2 ya. U2 nya 5. U3 nya adalah 8. Nah, di sini 5 itu dari mana? Tadi tambah 3 kan? 2 tambah 3. 8 nya 5 tambah 3. U4 11, berarti dari 11 ditambah 3, 8 tambah 3 kan. Maka barisan selanjutnya ini seperti ini ya. Berarti 2, 5, 8, 11, kemudian tambah 3,
14, tambah 3, 17, tambah 3, 20, dan seterusnya sampai barisan sebelumnya itu ditambah dengan 3. Contoh, kita menentukan barisan keempat ini ya. Berarti barisan sebelumnya ininya berarti U3 8. 8 tambah 3, 11 hasilnya ya, seperti itu. Contoh-contoh pola bilangan. Sekarang kita lihat contohnya 2, 6, 10, 14. Kita lihat ini ditambah berapa? Ditambah ini tambah 4, tambah 4, tambah 4. Berarti aturan pembentukannya adalah setiap ini barisan ini ditambah dengan 4. Maka suku berikutnya adalah 14 tambah 4, 18. 18 tambah 4, 22. 26, 17, 10, 5. Kita lihat berarti aturan pembentukannya itu dikurangi bilangan ganjil berurutan. Dua suku berikutnya adalah 2 dan 1. Contoh, kenapa ini? Nah, ini berarti dikurangi. Pertama, 26 ke 17. Dikurangi berapa? Oh, kurangi 9. Ya. Kemudian ini kemudian 17 ke 10 dikurangi 7. 10 kurangi 5 dikurangi 5. Berarti 5 dikurangi setelah 7 tadi, setelah 5 bilangan ganjilnya berarti 3. 5 kurangi 3, 2. Kemudian lanjut berarti kurangi 1. 2, 6, 18 dan 54 dan seterusnya. Berarti aturan ini pembentukannya adalah dikali dengan 3. 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54. Maka dua suku berikutnya tinggal dikali saja nih, hasilnya 162 dan 486. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, aturan pembentukannya untuk kali ini adalah dibagi dengan 2. Dua suku berikutnya berarti 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Ya, jadi pola bilangan ini sangat banyak sekali ya. Versinya ini hanya sederhana saja. Teknik menentukan rumus umum suku ke N tanpa tuntunan pola. Pertama, teknik menentukannya. Yang pertama, kalian selidiki dulu beberapa sukunya, minimal 4 suku ya. Sebab suatu barisan bilangan akan tertentu dengan tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Jadi untuk memastikan itu bilangannya berurutan ya, itu sama konstanta atau tetap. Misalkan kalau tambah 3 tambah 3 terus minimal 4 ya. Kemudian selidikilah selisih tetap di antara suku-sukunya. Selisihnya berapa? Kita tentukan dulu selisihnya ya. Dari 4, minimal 4 suku tadi. Yang pertama, dalam satu langkah penyelidikan barisannya berderajat 1. Dalam 2 langkah penyelidikan barisannya berderajat 2. Jadi polanya dapatnya itu yang tetap itu kedua. Setelah ini diselisih, misalkan selisih ya, selisih lagi, hasilnya diselisih lagi, itu yang berderajat 2. Berderajat 3 itu artinya ya 3 langkah penyelidikannya. Nanti kita bahas ya. Lakukan pemisalan. UN sama dengan A kali N ditambah B untuk barisan berderajat 1. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C untuk barisan berderajat 2. Untuk barisan berderajat 3, UN sama dengan AN pangkat 3 ditambah BN pangkat 2 ditambah CN ditambah D. Contoh 1. Kita lihat contohnya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, 15. Yang pertama kita lihat dulu barisan keempat ini, 4 suku ini. Kita tuliskan ya, kita tuliskan lagi, kemudian kita lihat selisihnya. 0 sama 1 ditambah dengan 1. 1 ke 3 ditambah dengan 2.
3 ke 6 tambah 3. Ini 4, 10 ke 15 adalah 5. Ini baru berderajat 1 ini. Ternyata ini tidak sama ya, tidak konstan. Nah, kita cari lagi. 1 ke 2, 1. Ini 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 1 juga. 4 ke 5, 1. Nah, ini sudah tetap ya, sudah tetap ini. Berarti selisih tetapnya itu dicapai dalam 2 tingkat ini penyelidikannya. Maka dapat dipastikan bahwa barisan bilangan itu berderajat 2. Berarti kita pakai permisalan tadi. Ini cara yang 1, cara yang 2-nya ada nanti di video selanjutnya nanti ya. Adakah pemasangan korespondensi antara keduanya? Kita lihat tadi. Kita lihat ini ya. Ini secara matematisnya. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena nanti akan memakan waktu, hanya sekilas saja ya. Yang pertama kita nanti akan ambil ini. Kita lihat yang tadi ya. Ini ya. Kita ambil ini. Ini kan dari permisalan tadi ya, kita misalkan ini ya. Kita misalkan ini. Ya. Ini. Kita misalkan ini 0, ini berarti 0. Kan kita peroleh permisalannya A tambah B tambah C itu 0. 3A sebentar. 3A tambah B sama dengan 1. 2A sama dengan 1. Nah, akhir penyelesaiannya kita selesaikan bersama 3 ke dengan 1. 2, oke. 2A sama dengan 1, berarti A nya setengah. Kita masukkan ke persamaan 2. 3 tambah B sama dengan 1. A nya tadi setengah, berarti 3 kali setengah tambah B sama dengan 1. 3 kali setengah 3 per 2 tambah B sama dengan 1. B nya berarti 1 dikurangi 3 per 2. Kita samakan penyebut, kemudian dikurangi ya. Di hasilnya min setengah. Kemudian yang dari persamaan 1 tadi, A tambah B tambah C. A nya setengah, B nya min setengah tambah C. Ini 0 ya, berarti C nya 0. Substitusi ke permisalan yang kita berikan tadi. UN sama dengan AN2 tambah BN tambah C. Akan diperoleh, kita substitusikan ya, kita masukkan saja A nya setengah, B nya min setengah, C nya 0, berarti nggak usah perlu ditulis. Ini dapat disederhanakan dengan bentuk seperti ini. Proses ini sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Kita lanjut. Dengan demikian suku keberapapun dapat diketahui dengan mudah. Contoh soal 2. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan jika suku ke n adalah UN sama dengan n dikali n ditambah 1. Kita masukkan U1 berarti n nya 1. Tinggal n nya rubah aja 1. 1 dikali 1 tambah 1, 2. Jadi 1 kali 2, 2. 2-nya kita masukkan ya, ini. Paham ya? Oke, langsung saja. 3. 4-nya yang berubah ini ya, n-nya ini ya. Tergantung dari sini. Oke, jadi 4 suku berikutnya adalah 2, 6, 12 dan 20. Contoh yang ketiga. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke n. U1 nya 3. Dari kita coba, kita ini untuk mengetahui ini nggak harus dikali ya. Kita lihat dulu di sini. Ini oh kira-kira ini kali. Ya udah tulis dulu kali. 6 itu berarti berapa kali berapa? Oh 3 kali 2. Tadi nggak harus, nggak tentu nih, bisa kali tambah jumlah bagi. 9-nya berarti 3 kali 3. U4-nya 12, 3 kali 4. Kita lihat di sini adalah banyaknya ini yang berubah nih ya. Kalau ini tetap kita tuliskan 3 tetap. Yang berubah ini mengikuti apa? Oh, mengikuti n ini. Jadi kita tuliskan n.
Jadi ketemu rumus UN-nya sama dengan 3 kali N atau 3N. Jadi suku ke N-nya yaitu 3N. Contoh keempat. 5, 7, 9, 11. Tentukan rumus suku ke N. Kemudian kita ingat berarti menggunakan rumus ini. UN sama dengan B kali N tambah C. U1 nya berapa? 5. Berarti B nya itu 2, N nya itu 1 nih ya, tambah C nya. C nya berapa? 2 kali 1 kan 2. 2 tambah berapa biar 5? Oh, tambah 3. Itu ya. Jadi ngikutin pola seperti ini. Karena ini bedanya 2, ketika misalkan ini ke sini, kita ngambilkan di sini. Bedanya 2. 2 kali U kedua ini. 2 kali 2 kali 2 4. 4 tambah berapa biar 7? Oh, tambah 3. Ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Iya. Kita coba. Iya. Nah, jadi rumus suku ke N-nya itu 2 kali N ditambah 3. Nah, ini adalah proses kalian berpikir di sini. Bagaimana yang menjelaskannya? Ya, agak rumit sih untuk menjelaskan ini, tapi kalian harus banyak berlatih untuk pola ini ya. Banyak berlatih, banyak mencoba-coba. Menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. UN itu sama dengan Fn hasilnya. 1. Pola tingkat 1, ini pakai cara yang ini juga bisa ya. Satu barisan bilangan berselisih tetap. Pola tingkat 1, satu barisan bilangan berasio tetap. Kalau ini barisan, aritmatika ya. Kalau ini geometri, berasio tetap. Pola tingkat 2, satu barisan bilangan berselisih tetap. Mungkin kalian akan bingung dengan bacaan ini. Kita langsung ke aplikasi saja contoh ya. Contoh yang pertama itu kita ambil pola tingkat 1, satu barisan bilangan berselisih tetap atau beda. UN, U1, U2, U3, U4. Ini namanya UN sama dengan berapa? Ini bedanya ada bedanya B tambah B tambah B. Dan UN-nya itu bisa dicari dengan memasukkan BN atau B kali N ditambah U1 dikurangi B. Ya. U1 dikurangi B. Pakai ini sudah yang ditentukan. Bisa pakai ini. Atau kalau kalian mau berpikir ya silahkan. Artinya sini kan bedanya itu sama. Bedanya sama. Kenapa Pino ini B kali N? Sebab ini bedanya kan B ya. Kalau misalnya kita ambil ke 4, N nya berapa bedanya? 4. Oh, ada 4 kali suku bedanya. 4 suku kan 4 kali beda. Tapi setelah itu dikurangi, U1 nya ini dikurangi dengan B ya. U1 ini kurangi B baru ditambah B kali N. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. Ganjil berikut. Barisan ganjil ya seperti ini. UN nya berapa? Ini bedanya 2. Bedanya 2. Pakai UN ini. Maka rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan 2N ditambah 1 dikurangi 2. Hasilnya itu adalah 2N dikurangi 1. Ini menentukan rumus ya. Pola tingkat 1, satu barisan bilangan berasio tetap. U1, U2, U3, U4, UN berapa? Ini adalah berasionya R ya, dikali dengan R. UN nya itu pakai R pangkat N dikali U1 dibagi R. Contoh, tentukan suku ke N dari barisan bilangan 1, 10, 100, 1000 sampai ke UN.
1, 10, 100, 1000 UN. Bedanya rasionya 10 ya, kali 10. Tahap pertama dengan rasio 10. Rumus suku ke N nya berarti masukkan aja nih, UN nya kan sama dengan Rn, R nya 10, N nya N kali 1 per U1 nya kan 1, R nya kan berapa, R nya bedanya 10 ya, masukkan. Nah, seperti itu, ketemu ini ya rumus sukunya. Kita masuk yang ke selanjutnya. Pola tingkat 2, satu barisan bilangan berselisih tetap. Suku ke N dari barisan bilangan berselisih tetap pada pola tingkat 2 diberikan formula sebagai berikut. Nih, nanti formulanya seperti ini ya. Ini saya kasih rumus-rumus saja ya. Kalau kita jelaskan satu-satu nanti bisa berapa jam, kasihan paketan kalian ya. Dengan C suku ke N barisan bilangan pola. B selisih tetap. Tuliskan suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21. Jawab. 3, 6, 10, 15, 21. 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. 10 ke 15 tambah 5. 15 ke 21 ditambah 6. Ini berarti masih lagi ya. 3 ke 4 1, 4 ke 5 1. Kemudian 5 ke 6 1. Ini ketemu. Berarti pola tingkat 2 dengan bedanya 1. Kita masukkan rumus yang ini ya. Kita masukkan U1 sama dengan 3. Berarti 1,5 kali 1 kali 0 ditambah 3. Kemudian ini setengah 6 dikali 2, kemudian dikali dengan 1. Kemudian ini seterusnya seperti ini ya. Kita lihat, silahkan bisa dilihat. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kenapa nih setengah dari ini ya? Bedanya kan karena di sininya satu saja, nggak usah ditulis. N-nya ikutin ini. 1 berarti kan 1 kali 1 1 kali 2 2. Sebenarnya ini ada 1 kali, teman saya tidak tuliskan ya. Kemudian dikali dengan N kurangi 1, berarti 1 kurangi 1 0. Tambah C, C-nya itu nggak jelas ya. C-nya itu suku ke N barisan bilangan pada pola ya, jadi nggak jelas ini berapa. Kita tuliskan C, ini kita tuliskan ya seperti ini, setengah, ini N-nya, ini N-1. Lanjutan, menentukan C yang berupa barisan bilangan yang berpola tingkat 1 baris. Kita tuliskan tadi ya, ini ya, 3, 5, 7, 9, 11. Yang belakangnya kita tuliskan. Kita tuliskan ya sini ya. Kita tuliskan. Ya, ini selisihnya ya. Kita lihat selisihnya. Oh, ternyata tambah dengan 2. Bedanya tambah dengan 2. Pola tingkat 1. C sama dengan 2N ditambah U1 dikurangi B. C-nya ya. Jadi sama dengan 2N ditambah U1 nya 3 kurangi 2 1. Berarti 2N tambah 1. Ini pakai rumus yang tadi yang sudah disebutkan tadi di awal ya. Itu. Jadi suku ke N nya UN sama dengan setengah kali N dikali N-1 tambah C. Ya, jadi kita lihat dulu dari ini, kita jabarkan ya. Ingat ini adalah rumus dari satu tingkat, satu barisan sama ya. Yang pertama ya tadi ya.
berarti ini, nah ini UN sama dengan setengah tadi ya, rumus yang apa ini, kali N min 1 tambah C. C nya masukkan ini ya, temukan, masukkan, setelah itu operasikan ya. Ini secara saya sudah jelas ya, karena sudah kalian belajar di kelas 7 cara menyelesaikan ini ya. Oke, kita lanjut saja. Pola bilangan segitiga Pascal. Bisa kalian lihat ini pola bilangan segitiga Pascalnya. Ya, ini ke sini, berarti ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini animasinya ya. Kita lanjutkan nanti. Untuk menentukan SN-nya itu ada rumusnya 2 pangkat N-1. Penasaran kalian? Kita saksikan bersama. Pola bilangan segitiga Pascal. Pertama 1. Di bawahnya ada 1, 1. Kemudian di samping kiri ada 1, di sini 1. Ini 1 tambah 1 berarti 2. Ini 1, 1, ini 1. 1 tambah 2 berarti 3. 2 tambah 1 ada 3. Dan seterusnya ini ya, dan seterusnya. Jumlah bilangan pada barisan ke N adalah SN sama dengan 2 pangkat N-1. SN itu jumlah bilangan pada baris ke N-nya ya. Nah, kita pelajari di sini nanti. Pola bilangan segitiga Pascal, ini masih segitiga Pascal. 1, 1 ya, ini seperti ini ya. Saya lihat. Ya, ingat 1, ini 1, ini 1. Tengah-tengahnya penjumlahan dari 2 bilangan atasnya. Ini barisan ke 0 ya, ini barisan ke 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 91. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2, dari 1 tambah 1, 2. Ya, ini 2 pangkat 2 sama dengan 4, ini 1 tambah 2 tambah 1. Ini 2 pangkat 3, 8, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 2 pangkat 4, 1 ditambah 4 ditambah 6 tambah 4 tambah 1. 2 pangkat 5 itu 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1, hasilnya 32. Barisan yang kedua pangkat 6 itu 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Dan seterusnya ya. Pola bilangan pada segitiga Pascal diperoleh dengan cara menambahkan 2 bilangan di atasnya. Di atasnya tadi ya. Kita lanjutkan. Ini namanya adalah bilangan Fibonacci. Nah, ini pasti awam ya kalian ya. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Jadi pola ini adalah pola di mana penjumlahannya itu ditambah dengan barisan sebelumnya. Contoh 1 barisan 1, barisan keduanya 1. Ya, karena 1 tambah di sini kan 0. 0 tambah 1 1. Ke sini 2. 2 karena 1 tambah 1 2. Sini 3, dari mana? Dari 1 tambah 2. 5, 2 tambah 3. 8, 3 tambah 5. Dan seterusnya. Seperti itulah namanya pola bilangan Fibonacci. Kita lanjutkan. Persamaan dari konfigurasi objek. Perhatikan bola-bola di samping ini. Bisa lihat ya polanya ya. Ya, namanya konfigurasi objek atau lebih kepada gambar. Kita akan masuk materi dengan banyak gambar. Pola bilangan ganjil. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada bintang 1,
Nah, bintang-bintang sampai dengan bintang banyak ya. Ada berapa banyak bintang pada setiap kumpulan bintang tersebut? Ini 1, 3, ini ada 5, ini ada 7, ini ada 9, dan ini kita andaikan sampai banyak sekali ya. Kita misalkan n, banyaknya n. Pola bilangan apakah itu? Ya, benar. Pola bilangan tersebut adalah pola bilangan ganjil. Lalu berapa nilai jumlah suku ke n-nya? Kita tuliskan lagi gambarnya tadi ya. Kita tuliskan dulu 1, 3, 5, 7, 9 dan ke n. Kita lihat ini sebagai UU-nya ya, U1, satunya U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN. Kita lihat 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu 2, 5 ke 7 itu 2, berarti sama ya. Bedanya berarti 2, sama. Jadi kita tuliskan tadi ya. Jadi kenapa kok 2 dikali 1 dikurangi 1? Nah, berarti kita ingat persamaan 1 nih dari 2 dikali sebelumnya itu adalah dikurang 1. Untuk menentukan ini ya, untuk satu suku ini adalah BN ditambah dalam kurung U1 dikurangi B tutup kurung. Nah, karena B-nya itu bedanya itu 2, tulis B-nya 2. Kemudian N-nya itu kan suku keberapa? Ini suku ke-1, berarti N-nya 1 ditambah U1 dikurangi B. U1 nya kan 1 dikurangi B, B nya 2, berarti 1 dikurangi 2 min 1. Jadi ini ya, seperti ini. Kita selesaikan dulu. 2 dikali 1 berarti dikurangi 1. 3 nya diperoleh dari 2 dikali 2 dikurang 1. 5 diperoleh dari 2 dikali 3 dikurang 1. 7 diperoleh dari 2 dikali 4 dikurangi 1. Dan 9 diperoleh dari 2 dikali 5 sama dikurangi 1. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Karena ini ya, 2 ini tetap ya, 2 nya kita tuliskan 1, 2, 3 ini mengikuti kan U keberapanya, dikurangi 1. Udah bukan adik-adik? Udah, kita lanjutkan. Pola bilangan genap. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada permen. Ada berapa permen pada setiap kumpulan permen di atas? Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita anggap N. Pola bilangan apakah itu? Ya, benar. Pola bilangan tersebut adalah pola bilangan genap. Kita bahas. Lalu berapa nilai jumlah suku ke N-nya? Kita tuliskan dulu UN-nya. Bedanya tadi berapa? 2 ya, 2. Kita bahas, bedanya kita tuliskan 2. U1 diperoleh dari 2 kali 1. Kemudian
U2. Nah, ini adalah proses bagaimana kalian berpikir ya, bagaimana caranya memikirkan ini. Yang paling penting adalah dalam pola suatu bilangan itu memikirkan ini. Bagaimana ini 2 itu gimana sih? Oh, 2 kali 1. Ini enggak harus, enggak ada patennya ya. Harus kalian harus coba-coba. 4 kali 4 2 kali 2 4, 6-nya 2 kali 3, 8-nya 2 kali 4. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan genap adalah ya UN sama dengan 2 dikali N ya, karena N nya kan mengikuti ini ya, ini 2 nya tetap, berarti 2 kali N. Sudah kan? Kita lanjutkan. Pola bilangan persegi. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada gambar 1, 4 ya. Perhatikan gambarnya. Ada berapa banyak S pada setiap kumpulan S tersebut? Kita hitung bersama ya. Ini 1, 4, kemudian ini ada 9 ya, terus ini ada 16 dan sampai ke N. Ya, pola bilangan tersebut adalah pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Karena ini U1 kan 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 8, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Pola bilangan persegi diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan. Maka bilangan persegi juga bisa disebut dengan bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Kita masuk yang selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada gambar permen ya. Ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? 2, 6, 12, dan seterusnya. Pola bilangan apakah itu? Ya, pola bilangan tersebut adalah pola bilangan persegi panjang. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa pola tersebut dinamakan pola persegi panjang? Karena apa? Ya, karena bentuknya adalah persegi panjang. Jadi hasilnya ini adalah kita akan tahu dari perkalian sisinya. Ini sisinya bawah atau lebarnya itu 2 ya. Panjangnya 2, kemudian lebarnya 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. Ketika ini 6, bawahnya itu 3 ya, terus lebarnya 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 3 ini diperoleh dari 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2, 6 ya. Nah, ini bawahnya itu 4, kemudian atasnya ini ya, ini adalah 3 ya, ada tuh 2, 3, ini tuh 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Dari 4 nya itu 3 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 12. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nilai suku ke N dalam pola bilangan persegi panjang adalah berapa? Ya, UN sama dengan N ditambah 1 dikali N ya.
karena n-nya itu mengikuti daripada UN-nya berapa, satunya tetap, ininya juga mengikuti dari n. Oke. Kita lanjutkan. Pola bilangan segitiga. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada berapa banyak Patrick pada setiap kumpulan Patrick tersebut? Kita hitung, ada 1, 3, 6, dan seterusnya. Pola bilangan apa itu? Ya, pola bilangan segitiga. Kita potong ya persegi panjangnya jadi 2 segitiga. Persegi panjang tersebut membagi 2 segitiga sama besar. Jadi rumus untuk menentukan nilai suku ke n yaitu UN sama dengan n plus 1 dikali setengah dikali n. Dengan contoh kita masukkan tadi U2 nya tadi ada 3 ya. Kita coba masukkan U2 sama dengan n tambah 1 dikali setengah kali n. N nya kita ganti 2. 2 tambah 1 kali setengah kali 2. U2 sama dengan 2 tambah 1 3 dikali 2 kali 1 2 per 2 sama dengan 3. Jadi benar ya, rumus ini bisa kalian terapkan. Pola bilangan pangkat kubik. Yang pertama 1, kemudian ada 8 dan seterusnya. Kita 1, 8, ini ada 27 dan seterusnya ya. 1 itu dari 1 pangkat 3, kemudian 8 itu dari 2 pangkat 3, 1 itu dari 1 pangkat 3, 8 itu 2 dari pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3. Berarti UN nya sama dengan n pangkat 3. Baik, kalian sudah belajar materi, saatnya tugas soal untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan di buku kalian. Kemudian jika sudah selesai, silahkan hasil jawabannya, hasil akhirnya boleh dituliskan di kolom komentar untuk dicek secara bersama-sama. Kita lanjutkan, kita masuk soal yang pertama. Tentukan nilai suku ke-11 pada pola bilangan genap. Silahkan tulis soalnya, kemudian dijawab. Kita masuk soal yang kedua. 2 suku selanjutnya dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya adalah. Kita masuk soal yang ketiga. Suku ke-10 dari pola bilangan 15, 24, 35, 48, 63 dan seterusnya adalah. Kita masuk soal yang keempat. Jumlah bilangan pada baris ke-9 dari pola bilangan segitiga Pascal adalah. Jika kurang jelas, silahkan lihat kembali di video materi. Kita masuk soal yang kelima. Perhatikan pola bilangan berikut: 2, 100, 4, 95, 7, 90, 11, 85, dan seterusnya. Tentukan bilangan ke-9 dan ke-10 dari pola di atas.
Kita masuk ke soal yang ke-6. Tentukan rumus suku ke N untuk barisan berikut: 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Jadi ini tentukan rumus suku ke N-nya. Kita masuk soal yang ke-7. Tentukan rumus suku ke N untuk barisan berikut: dari 2, 9, 28, 65, 126, dan seterusnya. Atau titik-titik. Kita masuk soal yang ke-8. Seorang pekerja menyusun batu bata sehingga membentuk barisan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan pekerja pada tumpukan ke-8? Kita masuk soal yang ke-9. Banyak lingkaran dari pola ke-10 pada gambar berikut adalah, silahkan lihat ini polanya ya, 10 berapa. Kita masuk soal yang ke-10. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut ini. Ini gambarnya untuk suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Suku ke N-nya berapa, kemudian cari suku ke-100-nya. Menggunakan rumus yang dari suku ke N ini ya. Kita masuk soal yang ke-11. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut. Silahkan perhatikan gambar berikut. Rumus suku ke N-nya apa? Kemudian cari suku ke-100-nya. Kita masuk soal yang ke-12. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut. Suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kemudian tentukan rumus suku ke N-nya. Setelah rumus suku ke N kalian menemukan, kemudian dilanjutkan dengan mencari suku ke-100-nya. Kita masuk soal yang ke-13. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut. Jadi dari gambar ini cari rumus suku ke N. Jika sudah ketemu, cari suku ke-100-nya. Kita masuk soal yang ke-14. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut ini. Tentukan rumus suku ke N, kemudian cari suku ke-100-nya. Kita lanjut. Soal yang ke-15. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan yang dibentuk oleh susunan gambar berikut. Rumus suku N-nya berapa? Di sini sudah saya kasih tahu nih ya, karena ini agak susah, saya kasih tahu di sini. N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Apakah benar rumus ini? Silahkan dicek ya. Setelah selesai dicek benar, carilah suku ke-20-nya berapa. Kita masuk soal yang ke-16. Perhatikan gambar pola berikut ini. Tentukan banyak segitiga sama sisi dengan ukuran 1 satuan pada pola ke-8. Jadi silahkan tentukan banyak segitiga sama sisi ini dengan ukuran 1 satuan. Ini 1 satuan ini ya, pada pola ke-8. Jadi ke-8 berapa? Baik, demikianlah materi dan soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kemudian jika kalian ada hal yang kurang dimengerti, silahkan boleh tanyakan ataupun boleh menuliskan di kolom komentar. Ketika nanti saya buka, saya akan memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih, salam damai dan salam matematika.